Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Dua pasar tradisional di kota dan Kabupaten Jayapura terbakar dalam waktu 2 hari. 3 polisi terluka dalam kontak tembak kelompok bersenjata dengan anggota Polres Pegunungan Bintang. Angin kencang dan hujan lebat landa Timika, nelayan diminta waspada. Kebakaran di Pasar Parasentani, Kabupaten Jayapura Sabtu lalu menghanguskan puluhan kios dan lapak pedagang. Seorang pemilik lapak mengatakan api yang berasal dari sebuah kios itu dengan cepat membesar lalu merambat ke lapak lain. Pemilik lapak berusaha menyelamatkan barang yang masih bisa dibawa. Kebakaran untuk sementara diduga akibat korsleting listrik. 2 jam kemudian api akhirnya bisa dipadamkan berkat bantuan mobil pemadam kebakaran dan mobil bom air milik Polres Jayapura. Lihat awal-awal itu api dari samping sini nih, dari belakang gereja, langsung nempel di pakaian, langsung tinggi. Dari sampah ya? Bukan sampah. Yang pasti di situ dari sampah. Dari sampah ya? Karena api anginnya kencang, dan langsung masuk di pasar. Sekitar jam berapa tadi Bu kejadiannya? Hampir jam 2. Setengah lima. Oh iya, 4:30. Bukan, jam 4. Karena kalau 4:30 saya sudah menyimpan, jam 4. Tidak lama-lama, cuma 1 detik saja langsung api tinggi sekali. Tidak lama-lama. Ibu punya los di dalam ya? Ini Bu, sudah habis semua 3-3-nya. Berselang sehari, kebakaran juga melanda ratusan lapak pedagang dan ruko di Pasar Yotefa, Distrik AB Pura, Kota Jayapura. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Api sulit dipadamkan sehingga cepat membesar dan menghanguskan lapak pedagang yang terbuat dari kayu. Saksi mengatakan api pertama kali terlihat dari salah satu kios yang terletak di bagian tengah. Jam berapa kira-kira? Kalau datang dari saya jam 6:01 Jam pas 6. sampai di sini. Jam 6:01 ya? Lewat 1. Kayak masuk ke dalam sudah ada yang udah seng masih bisa api tuh. Iya. Saya berusaha dobrak pintu kios sudah bisa. Udah bertarik. Ada pikius di dalam juga? Ada. Hangus, habis. Sempat selamat. Jual apa ada? Pakaiannya? Merupakan kebakaran yang kembali terulang dan ini kali ini menimpa Pasar Yotefa. Kita lihat di Blok A, mulai dari bagian depan sampai bagian tengah yang semuanya itu habis terbakar. Yang rata-rata merupakan pedagang penjual pakaian, kemudian barang pecah belah dan barang elektronik. Api diduga berawal dari bagian tengah Pasar Yotefa dan diduga keras akibat korsleting listrik, akibat penyambungan listrik secara tidak bertanggung jawab. Api dengan cepat dapat merambat karena sebagian besar pedagang yang ada merupakan penjualan atau pedagang pakaian, sehingga dapat dengan cepat menjalar. Kemudian juga dengan pedagang elektronik. Kami menurunkan 5 armada damkar terdiri dari 3 water cannon dan 2 water supply, dibantu dengan beberapa tangki air milik warga. 5 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan mobil water cannon milik Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Kurang lebih 2 jam kemudian api akhirnya padam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB Sabtu lalu terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Jalan Kadibing, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Kontak tembak terjadi sekitar pukul 1 siang. Dalam insiden tersebut, 3 anggota Polres Pegunungan Bintang terluka, yakni Bribtu Franciscus Ronsumbre, Ibda Jainuddin, dan Brigpol Freying.
Ketiga korban saat ini masih dirawat di RSUD Oksibil. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Davi Bastomi mengatakan sebelumnya anggota KKB mencoba menyerang pengojek dengan melepaskan tembakan namun tidak kena. Dari laporan korban, Polres Pegunungan Bintang mengerahkan anggota dan berhasil memukul mundur KKB yang melarikan diri ke dalam hutan. Itu di Jalan Kabiding lokasi 3, aparat kita diserang saat itu dari hutan sebelah kanan lah, sehingga ada kontak senjata. Terus anggota kami dari Polres Intelkam atas nama Bribtu Franciscus mengalami cedera pada lengan kanan belakang bagian atas, tapi alhamdulillah kondisinya masih sadar lah, masih tidak inilah. Kemudian setelah itu saya tadi menyusul untuk ke lokasi dan Pak Wakil korban anggota tadi kita evakuasi lah ke Polres, nah kita beri pengobatan. Dan alhamdulillah sampai sementara sekarang ini masih aman terkendali. Tapi kami mengimbau pada masyarakat Oksibil, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kami akan memberikan pengamanan. Kita akan memberikan kenyamanan bagi rekan-rekan Ibu sekalian. Kami akan patroli lah. Kami akan jamin keamanannya. Ya, mohon bantuannya untuk informasi, barangkali ada yang mencurigakan disampaikan kepada kami. Situasi di distrik Oksibil saat ini sudah kembali normal. Kapolres meminta masyarakat tidak perlu cemas karena polisi menjamin keamanan di lokasi dengan meningkatkan patroli. Dari Pegunungan Bintang, Hendra melaporkan. Dua narapidana di Lembaga Kelas 2B Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu melarikan diri dengan melompat tembok, menggunakan selimut dan potongan kayu. Kedua napi ini memanfaatkan kesempatan setelah mereka merayakan Natal bersama di lapas dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham. Mereka merupakan narapidana yang divonis penjara 16 tahun karena terlibat kasus pembunuhan. Itu benar, ada dua warga binaan yang melompat tembok dari dalam lapas. Alat bantu yang jadi temuan kami itu adalah selimut dan sebatang potongan kayu. Itu saja yang alat bantu yang dipakai. Nah, dua orang ini siapa Pak namanya Pak? Si satu namanya Celo, yang satunya namanya Herman Takjemu Pak. Itu ya. Putusan berapa tahun mereka Pak? Yang satu ini putusannya 4 tahun, sedangkan yang si Celo itu 4 tahun, sedangkan si Herman itu putusannya 16 tahun. 16 tahun. Kasus pembunuhan Pak ya? Iya, kasus pembunuhan. Pak, upaya dari lapas sendiri seperti apa Pak saat ini Pak? Saya sudah menugaskan petugas yang melaksanakan piket malam waktu kejadian itu untuk ke lapangan untuk sebisa mungkin dan secepat mungkin bisa menangkap dua warga binaan itu. Lapas telah meminta bantuan aparat kepolisian mencari kedua narapidana tersebut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kondisi lapas kelas 2B Merauke semakin memprihatinkan. Jumlah penghuni lapas dengan kapasitas tampung sudah tidak sesuai lagi. Saat ini jumlah penghuni lapas mencapai 396 narapidana, sementara kapasitas lapas ini hanya cukup menampung 260 narapidana, sehingga sel di dalam lapas penuh sesak. Kondisi ini tentu sangat tidak layak dan manusiawi. Dalam waktu dekat, Kemenkumham akan memindahkan sejumlah narapidana secara bertahap ke lapas Bovendigul agar narapidana merasa lebih nyaman dan keamanan menjadi lebih terjamin. Kalau untuk pemindahan itu segera, dalam beberapa waktu yang lalu di akhir tahun kita sudah menggeser juga sebagian warga binaan dari Merauke Bovendigul. Nanti kita akan cek lagi dan lebih khusus misalnya ada warga Bovendigul di sini, itu akan lebih mudah kita pindahkan. Kira-kira berapa rencananya akan dipindahkan? Berapa banyak? Apa setengah Nanti dari... itu tergantung sidang TPP dari Pak Kalapas dengan tim pengamat pemasyarakatan yang ada. Kalau sudah dibahas di tingkat lapas, nanti diusulkan ke Kanwil, tim TPP di Kanwil akan memutuskan. Nanti kita akan lihat
anggaran di lapas dengan anggaran di Kanwil untuk menggeser. Lapas kelas 2B Merauke dibangun sejak lama, namun hingga saat ini tidak terlihat ada perbaikan yang berarti. Bangunan sebenarnya sudah tidak layak sehingga berpotensi memudahkan narapidana melarikan diri. Rencananya lapas ini dalam waktu dekat akan direnovasi dengan menambah ruangan sel tahanan serta memperbaiki bagian yang rusak dan lapuk. Kalau menurut saya itu semua bangunan hunian yang ada di dalam lapas sebaiknya direhab total karena sudah tidak layak huni lagi, baik dari sisi kemanusiaan maupun dari sisi keamanan. Itu Pak. Pak, kalau idealnya satu kamar itu harusnya dihuni berapa napi Pak? Ini kan saya lihat cukup membludak di dalam satu kamar Pak. Ya, memang kalau kita mengikuti aturan yang ada ukuran yang sudah dibuat. Itu ada secara teknis, tapi karena overkapasitas yang ada di sini, mau tidak mau kami akan mengisi karena memang kamar hunian kami terbatas, tapi jumlah penghuni juga semakin hari semakin banyak. Gitu, ya. Pak, nantinya inovasi ini akan juga ada penambahan blok-blok sendiri Pak? Itu kalau soal itu adalah kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM Papua, soal penambahan blok dan lain sebagainya. Rancangan bangunan lapas diserahkan kepada Kemenkumham Papua, namun Kalapas berharap pemerintah menambah blok atau kamar karena jumlah penghuni terus bertambah setiap tahun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hujan deras disertai badai angin kencang melanda kota Timika Sabtu lalu. Kejadian ini sempat menyebabkan kota Timika gelap gulita selama 1 jam akibat aliran listrik terputus. Selain itu, sejumlah ruas jalan juga digenangi air sehingga banyak kendaraan memperlambat kecepatan sehingga lalu lintas menjadi macet. Badai angin ini juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang terparkir di kantor imigrasi Timika, namun tidak ada korban. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Timika memperkirakan cuaca buruk akan melanda Kabupaten Mimika selama 8 hari ke depan. Angin yang berasal dari dari Samudra Pasifik ini bertemu di sini, pertemuan antara dua angin ini dia akan menimbulkan pertumbuhan awan. Itu udah jelas sekali. Itu 39 knot, kira-kira 80 km per jam. Itu yang kita sebut microburst. Angin kemarin itu disebabkan oleh Charlie Bravo. Charlie Bravo. Iya, cumulus nimbus kita biasanya. Cumulus nimbus kita menyebutnya seperti itu. Itu sampai 3 meter. Maka itu dari tanggal 4 bahkan sampai sekarang itu gelombangnya tinggi. 2 area tekanan rendah ini berpengaruh terhadap gelombang laut yang ada di khususnya ya di Timika. BMKG menghimbau nelayan agar berhati-hati ketika melaut karena gelombang tinggi sangat beresiko bagi nyawa mereka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR hingga hari kelima masih melakukan pencarian terhadap 1 orang ABK pengangkut alat berat yang tenggelam di perairan Seget, Sorong, Papua Barat Daya. Tim SAR gabungan saat ini fokus melakukan penyelaman di lokasi tenggelamnya kapal di lokasi kejadian. Namun hingga saat ini belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Sampai sore kemarin itu hasilnya masih nihil. Sesuai dengan rencana operasi kami hari ketiga itu nihil. Hanya kemarin pada pukul 13.10 waktu Indonesia Timur, tim yang ada di lapangan berhasil menemukan bangkai kapal, berhasil menemukan bangkai kapal, sehingga hari ini yang memasuki hari keempat, fokus kami yaitu melakukan penyelaman ke dalam bangkai kapal tersebut. Kenapa kita lakukan itu? Untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa korban itu terjebak, tidak sempat melompat keluar, ataupun terjebak dalam kamarnya, ataupun mungkin terjebak di tempat-tempat kamar-kamar yang lain. Sehingga hari ini kita putuskan dengan tim SAR gabungan, di mana tim SAR gabungan ini terdiri dari TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Lantamal, maupun dari KSOP maupun dari Polair.
ya. Kita sama-sama untuk melakukan pengecekan di dalam bangkai kapal tersebut. Kita antisipasi jangan sampai korbannya ada terjebak di situ. Dan sampai jam sekarang ini, mulai masuk siang ini, tim masih melakukan penyelaman dan informasi belum ada kita dapatkan lagi dari lokasi. Kapal pengangkut alat berat dilaporkan tenggelam di perairan Laut Seget, Sorong, pekan lalu. Kapal yang mengangkut 10 penumpang dari kota Sorong ke Teluk Bintuni dihantam gelombang tinggi dan tenggelam di tengah perjalanan. 9 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang ABK belum ditemukan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah belum lama mencabut PPKM di seluruh Indonesia karena kasus pandemi COVID-19 cenderung menurun dan relatif tidak membahayakan. Kendati demikian, Pemkab Merauke tetap berharap warga menerapkan prokes sesuai aturan yang pernah berlaku seperti menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Selain itu, jika ada pasien yang terpapar COVID-19, pemerintah tetap menanggung biaya perawatan di rumah sakit sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Pers conference yang dicabutkan PPKM. Rumah sakit atlet juga kan masih satu standby mengantisipasi. Artinya pemerintah juga masih menyiapkan dana. Kalau kita lihat anggarannya Kemenkes setelah dicabut justru naik kurang lebih 30 triliun kalau saya nggak salah. Artinya apa? Pemerintah juga tetap mengantisipasi. Karena itu juga kita sebagai masyarakat juga diminta untuk tetap disiplin. Misalnya di dalam ruangan kerumunan kita boleh dong pakai masker. Itu menggugah kesadaran kita masing-masing untuk bagaimana memproteksi diri, di samping diri juga tidak menularkan ke orang lain. Saya kira itu yang paling penting untuk kita sadari bersama selagi masyarakat. Artinya pasien COVID-nya masih ditanggung biayanya oleh pemerintah? Informasi kita ikuti dari kementerian seperti itu. Tapi di pemerintah daerah tentunya nanti akan kita lihat kebijakannya seperti apa. Kita tidak berharap muncul jenis baru BF7. BF7 tidak terjadi di Merauke. Harapan kita seperti itu. Tapi kalaupun nanti tidak diminta itu terjadi, tentunya ada kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan. Saat ini kasus COVID-19 di Merauke hampir bisa dipastikan nol atau tidak ada. Rumah sakit juga dipastikan sudah tidak melayani pasien COVID-19. Kendati demikian, masyarakat tetap diminta waspada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meski terhitung provinsi paling muda di Indonesia, Provinsi Papua Barat Daya akan terus mempersiapkan diri untuk mensukseskan perhelatan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang. Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaat mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat nantinya akan memberikan dana hibah kepada pihak penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Pasti pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan memberikan dukungan itu. Maka sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri untuk dukungan terhadap KPU dan juga Bawaslu. Jadi pasti kita kan taat aturan, ya. Jadi semua ketentuan yang sudah disampaikan, ya, termasuk pasti akan memberikan hibah juga kepada KPU untuk memperlancar proses-proses tahapan-tahapan pemilu dan Bawaslu. Hal senada juga disampaikan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli. Ia mengatakan dukungannya terhadap pemilu serentak di Kabupaten Sorong Selatan seperti tahun sebelumnya. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Sebagai provinsi baru, Provinsi Papua Selatan terus mengupayakan bidang olahraga agar bisa mengharumkan nama Provinsi Papua Selatan. Turnamen tenis meja untuk pertama kali digelar di provinsi ini. Turnamen ini diikuti 110 peserta dari 4 kabupaten yakni Asmat, Mapi, Bovendigul, serta Jayapura. Kejuaraan dibuka Kepala Dinas Olahraga Merauke, Soleman Jambor Mias. Jambor Mias berharap kejuaraan ini dapat menghasilkan atlet muda berbakat agar bisa bersaing di ajang nasional serta mendorong pariwisata daerah ini. Harapan kami ke depan bahwa pelaksanaan tenis meja yang melalui
turnamen tenis meja akhlak pertama ini, maka akan tumbuh bakat-bakat dan minat-minat kepada anak-anak bangsa, terutama anak-anak yang ada di bumi Animha ini untuk majukan tenis meja di Provinsi Papua Selatan, sehingga kedepannya nanti mereka bisa berlaga atau bertanding pada PON di Medan 2024. Turnamen akan berlangsung selama 4 hari dan dipusatkan di Gedung Olahraga Ros Permai, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuan Nyambi.